Halo semuanya adik-adik yang sedang menonton video ini. Jadi saya ucapkan selamat pagi, siang ataupun sore ataupun malam. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan membahas materi tentang pecahan dengan materi pendidikan matematika di kelas tinggi. Baik, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Imade Krisna Dwi Payana dengan NIM saya 191103167. Saya berasal dari kelas 4B, program studi pendidikan guru sekolah dasar, jurusan pendidikan dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pecahan merupakan bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan lambang yang sudah dilambangkan ya adik-adik ya. Dengan cara membacanya yaitu A per B. Dengan bentuk A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Untuk memperjelas dari pengertian ini, adik-adik bisa melihat contoh pecahan yang akan saya sediakan berikutnya. Baik, di sini terdapat kue yang dipotong menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada satu buah kue yang dipotong menjadi dua bagian. Bagian tersebut disebut dengan 1/2. Kemudian terdapat kue yang dipotong menjadi 4 bagian. Kue tersebut mengandung pecahan 1/4. Kemudian ada kue yang dipotong menjadi 8 bagian. Satu bagian dihitung menjadi 1/8. Nah, di sini terdapat contoh permasalahan adik-adik untuk memperdalam pemahaman adik-adik terhadap pecahan. Jadi silakan simak terlebih dahulu gambar A, B, dan C. Baik, jika sudah, ini adalah pembahasan dari permasalahan yang tadi. Berapakah jumlah bagian yang diarsir? Yang pertama yaitu A, terdapat satu bagian yang diarsir. Kemudian total jumlah bagian terdapat 2. Jadi bagian yang diarsir adalah 1/2. Kemudian yang B, terdapat satu bagian yang diarsir, sedangkan terdapat 3 bagian secara total. Gambar tersebut berarti 1/3. Kemudian contoh yang C, terdapat satu bagian yang diarsir dan total ada 4 bagian secara total. Jadi bagian yang diarsir merupakan 1/4 bagian. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah daerah yang diarsir akan menjadi bilangan pembilang dan keseluruhan daerah akan menjadi bilangan penyebut. Ini merupakan struktur bilangan pecahan. Kita ambil contoh 2/5. 2 di sini merupakan atau disebut dengan pembilang. Kedudukan pembilang merupakan bilangan yang terbagi dalam bilangan pecahan. Kemudian 5 disebut dengan penyebut. Kedudukan penyebut merupakan bilangan yang membagi dalam bilangan pecahan. Jadi 5 ini membagi 2 dan 2 dibagi oleh 5. Seperti itu adik-adik. Kita lanjutkan operasi bilangan pecahan. Terdapat 4 operasi dalam bilangan pecahan, yaitu yang pertama ada penjumlahan,
yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang terakhir ada pembagian. Kita langsung saja ke contoh soal agar mempermudah mengerti dalam operasi bilangan pecahan. Yang pertama ada penjumlahan 1/4 ditambah 1/6. Silakan adik-adik cermati. Kemudian pembahasannya 1/4 ditambah 1/6. Dalam mencari penjumlahan di operasi bilangan pecahan harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. 4 dan 6 untuk dapat menyamakan penyebutnya harus mencari KPK-nya terlebih dahulu, sehingga didapatkan hasil KPK 4 dan 6 adalah 12. 4 dikali berapa sehingga hasilnya 12? 4 dikalikan dengan 3, sehingga 1/4 sama dengan 3/12. 1 dikali 3 sama dengan 3, 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 6 dikali berapa sama dengan 12? Ya, 6 dikali 2 sama dengan 12. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Sehingga penjumlahannya 3 ditambah 2/12 sama dengan 5/12. Mendapatkan kesimpulan, dalam penjumlahan pecahan, penyebutnya harus sama antara pecahan A dengan pecahan B. Penyamaan penyebut dapat diperoleh dari metode mencari KPK dari masing-masing penyebut. Sudah jelas adik-adik, saya lanjutkan ke operasi bilangan pecahan pengurangan. Di sini terdapat contoh 1/3 dikurang 1/5. Silakan disimak. Dan berikut ini adalah penjelasannya. 1/3 dikurang 1/5 sama dengan. Jadi langkah pertama yang akan kita cari adalah mencari KPK dari 3 dan 5 agar dapat menyamakan penyebut dari operasi pecahan yang kita akan laksanakan. Kemudian didapatkanlah hasil KPK 3 dan 5 sama dengan 15. Kemudian 3 dikali berapa supaya hasilnya 15? Ya, dikalikan dengan 5. Kita langsung tuangkan ke bagian yang sudah disamakan penyebutnya. 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi pembilangnya yaitu dikalikan dengan 5 juga. 1 dikali 5 sama dengan 5. Kemudian dikurang 1/5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Dan pembilangnya dikalikan juga. Ini 1 dikalikan 3 jadi 3. Sehingga mendapatkan hasil 5 dikurang 3/15 sama dengan 2/15. Mendapatkan kesimpulan, dalam pengurangan pecahan, penyebut harus sama antara pecahan A dengan pecahan B. Penyamaan penyebut dapat diperoleh dari metode mencari KPK dari masing-masing penyebut. Selanjutnya adalah operasi perkalian bilangan pecahan. Terdapat contoh soal 1/3 dikali 1/5. Silakan disimak ya adik-adik. Berikut adalah cara penyelesaiannya. 1/3 dikali 1/5 sama dengan, dalam perkalian ini pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut, sehingga mendapatkan cara 1 dikali ke 1 dan 3 dikali 5 dan memperoleh hasil 1/15. Karena 1 dikali 1 hasilnya 1, 3 dikali 5 sama dengan 15. Dalam perkalian pecahan, pembilang dikalikan dengan bilangan pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan penyebut. Seperti itu konsepnya adik-adik. Kita lanjutkan ke pembagian.
Di sini terdapat contoh soal 1/8 dibagi 1/5. Silakan disimak, berikut adalah cara penyelesaiannya. 1/8 dibagi 1/5 sama dengan, untuk mencari pembagian maka pecahan B dibalik posisinya. Sehingga setelah dibalik akan pecahan A dan B akan dikalikan, sehingga mendapatkan proses operasi yaitu 1 dikalikan dengan 5 dan 8 dikalikan dengan 1 sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5 dan 8 dikali 1 sama dengan 8, sehingga mendapatkan hasil 1/8 bagi 1/5 sama dengan 5/8. Kesimpulannya, dalam pembagian pecahan, bilangan pecahan B dibalikan posisinya, pemilang serta penyebutnya. Dan selanjutnya operasi menjadi operasi perkalian. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pada kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Dan saya tutup video ini dengan sekian dan terima kasih.